Penyebaran aneh diaspora umat Yahudi selama 2000 tahun menandakan kemarahan dan hukuman Tuhan, dan pemeluk Yahudi pun banyak yang mengakuinya. Dua umat Yahudi dilarang kembali ke tanah suci untuk memilikinya lagi. Setelah mengusir umat Yahudi, Allah Maha Tinggi melarang mereka kembali ke tanah itu untuk memilikinya. Larangan itu menjadi kenyataan sejarah dan tetap berlaku selama 2000 tahun, dan hal ini mengandung konfirmasi yang dramatis dari pernyataan Al-Quran dalam surat Al-Anbiya. Dan ada larangan pada penduduk sebuah kota yang telah kami hancurkan, bahwa mereka penduduk kota itu tidak akan kembali untuk memiliki kota mereka lagi. Al-Quran, Al-Anbiya 21:95. Seperti yang sebelumnya telah dijelaskan, kota yang disebutkan itu adalah Yerusalem. Larangan Tuhan bagi umat Yahudi kembali ke Yerusalem dan tanah suci untuk memilikinya lagi menandakan kemarahan dan hukuman Tuhan. Itu juga berarti menyampaikan pesan kepada mereka bahwa mereka tidak lagi menjadi umat pilihan. 3. Kesempatan umat Yahudi diampuni Allah Maha Pengasih jika mereka beriman pada nabi yang ummi non-Yahudi. Bahkan setelah Allah Maha Tinggi mengusir umat Yahudi dari tanah suci kemudian melarang mereka kembali ke Yerusalem untuk memilikinya lagi, Al-Quran menyatakan bahwa masih ada kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan ampunan dari Allah Maha Pengasih. Mudah-mudahan Tuhan kalian memberikan kasih sayang ampuna kepada kalian. Al-Quran, Bani Israel 17:8. Allah Maha Tinggi memberi mereka periode waktu yang Dia siapkan untuk mengampuni mereka, jika mereka memperbaiki jalan mereka, mencari ampunannya, dan kembali pada agama Ibrahim alaihi salam. Tetapi hanya ada satu pintu untuk mendapatkan ampunan tersebut. Al-Quran menegur Bani Israel yang telah menerima Taurat dan Injil dan menginformasikan mereka jalan menuju ampunan sebagai berikut. Orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya disebutkan dalam kitab milik mereka sendiri Taurat dan Injil, yang menyuruh mereka berbuat yang makruf baik dan adil, dan melarang mereka dari yang mungkar jahat dan tidak adil. Dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka, dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Dia membebaskan mereka dari beban berat dan penindasan yang menimpa mereka. Adapun orang-orang yang beriman padanya, menghormatinya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang diturunkan kepadanya Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung dan mendapat keselamatan. Al-Quran Al-Araf 7:157. Maka dari itu, dengan menerima, mengimani, dan mengikuti Nabi terakhir, Shallallahu Alaihi Wasallam, ampunan dan kasih sayang pun dapat diperoleh. Ada sejumlah tanda untuk mengetahui bahwa waktu yang diberikan kepada Bani Israel untuk mendapat ampunan telah habis. Di antara tanda-tanda itu, ialah lepasnya Dajjal dan Ya'juj Ma'juj ke dunia. Keduanya terjadi pada masa hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 17 bulan setelah beliau tinggal di Madinah bersama umat Yahudi. Sampai saat itu, menjadi sangat jelas bahwa umat Yahudi telah menolak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan Al-Quran, dan bahkan berkonspirasi untuk menghancurkan Islam. Pada saat itulah, Allah Maha Tinggi menurunkan wahyu yang menetapkan Ka'bah di Mekah sebagai kiblat baru dalam sholat. Perubahan kiblat dari Yerusalem ke Mekah menandakan bahwa satu-satunya pintu kesempatan bagi umat Yahudi untuk mendapatkan ampunan dan kasih sayang Tuhan telah ditutup. Zaman akhir telah dimulai, dan hukuman yang tak terelakkan bagi umat Yahudi sudah tidak bisa dihindari. Itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan. Meskipun zaman akhir telah dimulai dan pintu menuju ampunan Tuhan telah ditutup, umat Yahudi masih harus menunggu sebelum hukuman final mereka terjadi, dalam periode waktu yang panjang sebelum hitungan mundur pada hukuman final dimulai. Umat Yahudi sebenarnya menemukan perlindungan di tengah-tengah umat Muslim. Mereka diliputi kehinaan dimanapun mereka berada kecuali saat di bawah perjanjian perlindungan dari Allah dan dari orang-orang beriman. Mereka mendapat murka dari Allah dan diliputi kesengsaraan yang demikian itu karena mereka mengingkari tanda-tanda Allah dan membunuh nabi-nabi untuk menentang kebenaran. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Al-Quran, Ali Imran 3:112. Waktu hitungan mundur terjadinya hukuman dimulai dengan tanda dari Allah Maha Tinggi. Di antara tanda-tanda itu, satu yang paling dapat dilihat adalah ditemukannya jenazah Fir'aun yang tenggelam saat mengejar Musa alaihi salam dan Bani Israel.
Sayangnya bagi umat Yahudi, jenazah Fir'aun Ramses II yang telah ditemukan merupakan tanda bahwa sekarang sudah terlambat bagi mereka untuk menyesal bertobat dan menerima kebenaran yang diturunkan oleh Tuhannya Ibrahim alaihi salam dalam Al-Quran. Dan percaya bahwa Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Allah Maha Tinggi yang terakhir. Juga sudah terlambat bagi mereka untuk menghindari hukuman terbesar dari Tuhan. Apakah mereka menunggu kedatangan para malaikat kepada mereka, atau kedatangan Tuhanmu sendiri, atau tanda-tanda yang pasti dari Tuhanmu? Pada hari tanda-tanda dari Tuhanmu datang Dajjal, Ya'juj, dan Ma'juj, penemuan jenazah Fir'aun, Delain, tidak berguna lagi iman seseorang. Jika beriman sebelum berbuat kebajikan dengan imannya itu, katakanlah, tunggulah. Kami pun menunggu. Al-Quran Al-An'am 658. 4. Tuhan menakdirkan kembalinya umat Yahudi ke Tanah Suci pada akhir waktu tahap akhir dari zaman akhir. Selanjutnya, Al-Quran menyatakan bahwa Allah Maha Tinggi sendiri membawa umat Yahudi kembali ke Tanah Suci pada akhir waktu. Umat Yahudi ditipu sehingga meyakini bahwa kembalinya mereka ke Tanah Suci untuk menguasainya berarti mengesahkan klaim mereka terhadap kebenaran. Nubuat mengenai kembalinya mereka untuk yang terakhir kali ke Tanah Suci pun terwujud menjadi kenyataan, bahkan lebih mengejutkan, melalui pembentukan negara Israel gadungan. Dan setelah itu kami berfirman kepada Bani Israel, tinggallah dengan aman di Tanah Suci dengan syarat kalian tetap beriman pada Allah dan kalian tetap berbuat baik. Tetapi ketahuilah saat peringatan terakhir datang saat zaman akhir datang. Niscaya kami akan mengumpulkan kalian bersama dalam keadaan bercampur baur, kalian semua akan dibawa kembali ke Tanah Suci lengkap dengan semua perbedaan kalian yang terakumulasi selama ribuan tahun dalam diaspora yang tersebar. Al-Quran, Bani Israel, 1704. Nubuat Al-Quran ini menyatakan bahwa pada zaman akhir akan terjadi peristiwa kembalinya umat Yahudi ke Tanah Suci yang mengumpulkan perbedaan dan heterogenitas mereka. Kata Lafif merupakan kumpulan manusia yang tidak sama. Ini adalah deskripsi yang tepat mengenai warga Yahudi di Israel sekarang. Mereka adalah kumpulan pemeluk agama Yahudi yang beraneka ragam dari berbagai macam bagian dunia, berbicara dalam bahasa yang berbeda dengan logat yang berbeda, memakai pakaian yang berbeda, memakan makanan yang berbeda, beribadah dengan cara yang berbeda di sinagog yang berbeda, dan lain-lain. Tetapi perbedaan yang paling menakjubkan adalah ras, dan itu mewujudkan nubuat Al-Quran menjadi kenyataan. Israel modern terdiri dari banyak penganut Yahudi yang asli Eropa dengan mata biru dan rambut pirang. Ada kemunculan bukti genetis yang menunjukkan bahwa umat Uro Yahudi Ashkenazi berbeda secara genetis dengan manusia lainnya di bumi. Homogenitas rasial umat keturunan Ibrahim alaihi salam melalui Ishak alaihi salam dan Yakub alaihi salam telah menghilang. Apa makna dan dampak dari terwujudnya nubuat Qur'ani mengenai kembalinya umat Yahudi ke Tanah Suci pada zaman akhir? 5. Ya'juj dan Ma'juj bertanggung jawab atas kembalinya umat Yahudi ke Tanah Suci. Paling tidak ada 3 ayat dalam Al-Quran yang dengan jelas menyebutkan hukuman Tuhan bagi umat Yahudi saat mereka dibawa kembali ke Tanah Suci. Berikut ini adalah 2 dari 3 ayat tersebut. Dan ada larangan pada penduduk sebuah kota yang telah kami hancurkan, bahwa mereka penduduk kota itu tidak akan kembali untuk memiliki kota mereka lagi. Hingga dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan kemudian mereka Ya'juj dan Ma'juj turun berkerumun dengan cepat dari setiap ketinggian atau menyebar ke segala arah. Al-Quran, Al-Anbiya, 21:95-96. Sementara identitas kota itu tidak dinyatakan secara langsung, sangat jelas bahwa itu tidak mungkin selain Yerusalem. Ada identifikasi Qur'ani yang secara tersirat sebagai berikut. Para rabi di Madinah menanggapi permohonan orang-orang Quraisy untuk menunjukkan cara bagaimana mereka dapat menentukan apakah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah nabi atau bukan. Tanggapan mereka adalah dengan mengajukan 3 pertanyaan. Jika dia dapat menjawab ketiganya dengan benar maka dia memang nabi asli. Allah Maha Tinggi merespon dengan menurunkan jawaban dari ketiga pertanyaan tersebut dalam Al-Quran. Jawaban dari 2 pertanyaan tentang para pemuda yang lari ke gua dan penjelajah agung yang menjelajah sampai ke 2 ujung bumi diletakkan dalam surat Al-Kahfi. Lihat Al-Kahfi 18:9-26 dan 83-98. Namun jawaban untuk pertanyaan ketiga tentang roh
diletakkan dalam surat Bani Israel 1785. Dampak dari pengaturan yang misterius ini adalah prinsip penafsiran yang menghubungkan dua surat Al-Quran sebagai pasangan. Dr. Israr Ahmad, sarjana Al-Quran yang terkemuka, telah menunjukkan banyak bukti yang mengkonfirmasi bahwa dua surat tersebut adalah pasangan. Dengan begitu, untuk menentukan identitas para pemuda dalam gua Dzulkarnain, Ya'juj dan Ma'juj, dan karya kota, kami harus menelah surat Bani Israel surat ke-17. Ketika kami melakukannya, kami menemukan bahwa surat tersebut berkaitan dengan hanya satu karya kota, yakni Jerusalem. Di sisi lain, hadits Nabi Muhammad SAW secara langsung menentukan identitas kota tersebut. Tidak hanya Jerusalem disebutkan namanya dalam hadits terkait Ya'juj dan Ma'juj, tetapi juga tidak ada kota lain yang dihancurkan Allah Maha Tinggi yang disebutkan selain Jerusalem. Hadits berikut menggambarkan dan menceritakan peristiwa kembalinya Isa Yesus alaihi salam. Cukup untuk membentuk hubungan antara Ya'juj dan Ma'juj dengan tanah suci, termasuk Jerusalem, dan dengan demikian, identitas karya kota tidak mungkin selain Jerusalem. Dari Al-Nawas bin Sam'an. Pada keadaan itulah Allah akan menurunkan kepada Isa alaihi salam wahyu ini. Aku telah memunculkan dari antara hamba-hambaku suatu kaum yang tidak akan ada yang dapat melawannya. Engkau bawalah orang-orang ini dengan selamat ke Tur. Kemudian Allah akan mengirim Ya'juj dan Ma'juj dan mereka akan turun berkerumun dengan cepat dari setiap ketinggian. Yang pertama dari mereka akan melewati Danau Tiberius Laut Galilea dan meminum airnya, dan saat yang terakhir dari mereka melewatinya, dia akan berkata, dulu pernah ada air di sini. Isa alaihi salam dan sahabat-sahabatnya kemudian akan dikepung di Tur dan mereka akan begitu tertekan, sehingga kepala lembu jantan akan lebih diinginkan mereka daripada 100 dinar. Sahih Muslim. Laut Galilea ada di Tanah Suci, dan Tur yang disebutkan dalam hadits adalah sebuah gunung di Jerusalem. Hal ini disebutkan dalam hadits versi lain yang diriwayatkan oleh orang yang sama. Ya'juj dan Ma'juj akan berjalan hingga mereka sampai di Gunung Al-Hamr, dan itulah gunung di Baitul Maqdis Jerusalem, dan mereka akan berkata, kami telah membunuh orang-orang yang ada di bumi, sekarang biarkan kami membunuh orang-orang yang ada di langit. Mereka akan menembakkan anak panahnya ke langit, dan anak panah tersebut akan kembali kepada mereka dengan berlumur darah. Sahih Muslim. Sekarang kita sampai pada keadaan mengenali kembalinya umat Yahudi ke Jerusalem pada akhir waktu sebagai pertanda yang tidak hanya mengkonfirmasi lepasnya Ya'juj dan Ma'juj tetapi juga menandakan bahwa mereka sekarang menguasai dunia dengan kekuatan yang tak terkalahkan. Ya'juj dan Ma'juj adalah pelaku fasad. Lihat Al-Qur'an Al-Kahfi 1894. Fasad berarti kerusakan, kelicikan, kejahatan, kekejaman, tidak bermoral, durhaka, dan lain-lain. Saat Ya'juj dan Ma'juj memeluk suatu umat maka mereka membimbing umat tersebut menuju api neraka. Hadits menunjukkan bahwa globalisasi pada zaman Ya'juj dan Ma'juj akan mencapai puncaknya dengan 999 dari setiap 1000 orang akan memasuki api neraka. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi bersabda, pada hari kebangkitan, Allah akan berseru, wahai Adam. Adam akan menjawab, labbaik Tuhan kami, dan sadaik. Kemudian akan ada seruan berkata, Allah memerintah, engkau mengambil dari keturunanmu, untuk dibawa ke api neraka. Adam akan bertanya, ya Tuhan, berapa banyak mereka yang dimasukkan ke api neraka? Allah akan menjawab, dari setiap 1000, ambillah 999. Pada saat itu, setiap wanita hamil akan menggugurkan kandungannya, dan rambut setiap anak akan beruban, dan kalian akan melihat umat manusia dalam keadaan mabuk. Padahal tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat keras. Al-Quran, Al-Hajj, 22:2. Saat Nabi menyebutkan ini, orang-orang begitu tertekan dan khawatir sehingga raut muka mereka berubah. Pada saat itulah, Nabi bersabda, dari Ya'juj dan Ma'juj 999 orang akan diambil, dan satu dari kalian. Kalian umat muslim, dibandingkan dengan banyaknya jumlah umat manusia yang lain, bagaikan satu rambut hitam di kulit lembu putih, atau satu rambut putih di kulit lembu hitam, dan aku berharap bahwa kalianlah seperempat dari penduduk surga. Pada saat itu, kami berseru, Allahu Akbar. Kemudian dia bersabda,
Aku harap kalian akan menjadi sepertiga dari penduduk surga. Kami berseru lagi, Allahu Akbar. Kemudian dia bersabda, aku harap kalianlah setengah dari penduduk surga. Maka kami berkata, Allahu Akbar. Sahih Bukhari. Kembalinya umat Yahudi ke Yerusalem dan restorasi negara Israel dicapai melalui Yajuj dan Majuj dan Al-Masih palsu Al-Masih Ad-Dajjal. Dengan demikian, hal itu mengandung bahaya terbesar dalam sejarah umat Yahudi. Pada kenyataannya, nasib mereka sudah ditetapkan. Tetapi, bahkan mereka tidak menyadarinya, hanya dengan memeluk Al-Quran sebagai wahyu yang diturunkan Tuhannya Ibrahim dan ajaran Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir, akan menjadi mungkin bagi umat Yahudi untuk menyadari kenyataan yang sekarang mereka hadapi. Buku yang bersumber dari Al-Quran dan hadits ini seharusnya membantu mereka memahami kenyataan itu. 6. Peringatan bagi umat Yahudi bahwa hukuman Tuhan dapat terulang kembali. Al-Quran memperingatkan umat Yahudi bahwa jika mereka kembali pada jalan kejahatan, maka Allah Maha Kuasa akan kembali dengan hukumannya. Pertama, Dia menghukum mereka dengan pasukan Babilonia, kemudian Dia menghukum mereka dengan pasukan Romawi. Hukuman terakhir saat itu terjadi, Dia akan menghukum mereka dengan pasukan Muslim. Mudah-mudahan Tuhan kalian memberikan kasih sayang ampunan kepada kalian. Tetapi jika kalian kembali pada dosa-dosa kalian, kami pun akan kembali pada hukuman-hukuman kami, dan kami telah menyiapkan neraka sebagai penjara bagi orang-orang yang ingkar menolak untuk beriman. Al-Quran, Bani Israel, 17:8.